Ada orang Arabi. Arabi itu orang Arab yang tidak mengerti peradaban. Arabi, orang pedusunan. Dia nanya, man huwa, kata dia nih pada lisan panjangnya. Siapa itu? Yang di depan itu, kata sahabat, itu Nabi Muhammad, Rasulullah. Begitu. Akhirnya Nabi nanya sama Arabi, mau kemana kamu? Begitu. Mau pulang ke keluarga saya. Begitu kata Arabi. Lalu Nabi nanya, faqala, maka berkata oleh Nabi nanya, ya Arabi, hallaka ila khairin, apakah ada bagimu kesukaan kepada kebaikan? Arabi, kamu mau enggak diberikan yang lebih baik dari keluargamu? Begitu. Qala, kata Arabi, wa ma huwa, apa itu yang lebih baik dari keluarga itu? Qala, kata Nabi, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, wahdahu, padahal Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa minha kalamus syajari wal jamadat, setengah daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ngomongnya pohon-pohon, wal jamadat, dan benda-benda mati. Jadi di antara mukjizat Nabi, pohon aja ngobrol sama Nabi, batu ngomong ama bisa ngomong, padahal kagak ada mulutnya. Mana tuh? Akhrajal Baghawi an Ibni Umar, telah meriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Umar, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, adalah kita para sahabat, yaitu bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perjalanan jauh. Faja'a a'rabiyun, maka datang oleh orang Arab pegunungan. Jadi Nabi sama para sahabat sedang mengadakan perjalanan seberang. Lalu ada orang Arabi. Arabi itu orang Arab yang tidak mengerti peradaban. Arabi, orang pedusunan. Dia nanya, man huwa, kata dia nih pada lisan panjangnya. Siapa itu? Yang di depan itu, kata sahabat, itu Nabi Muhammad, Rasulullah. Begitu. Akhirnya Nabi nanya sama Arabi, mau kemana kamu? Begitu. Mau pulang ke keluarga saya. Begitu kata Arabi. Lalu Nabi nanya, faqala, maka berkata oleh Nabi nanya, ya Arabi, hallaka ila khairin, apakah ada bagimu kesukaan kepada kebaikan? Arabi, kamu mau enggak diberikan yang lebih baik dari keluargamu? Begitu. Qala, kata Arabi, wa ma huwa, apa itu yang lebih baik dari keluarga itu?
Qala, kata Nabi, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah, wahdahu, padahal Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya Allah. Ente baca syahadat, itu lebih baik dari segalanya. Mau enggak? Faqala, maka berkata Arabi, wa man yashhadu laka ala ma taqulu, dan siapa yang bersaksi bagimu atas apa yang kamu katakan? Saksinya apa? Bahwa Tuhan yang hak disembah adalah Allah, engkau itu Rasul Allah. Perlu saksi. Siapa saksinya? Yang nyaksiin. Qala, kata Nabi, hadhihi syajarah, ini pohon. Pohon nih saksinya. Pohon, panggil dah. Begitu. Dipanggil, pohon, sini. Panggil sama Nabi. Fa'aqbalat, maka menghampiri oleh pohon. Jalan. Kayak orang jalan, hatta qomat, sehingga berdiri itu pohon baina yadaihi, di hadapan Nabi. Jalan kayak orang, goyang-goyang akarnya kecabut, jalan depan Nabi. Begitu kata Nabi. Fastashhadaha, maka meminta persaksian oleh Arabi akan pohon salah satu kali. Benar dia Rasulullah, pohon, begitu. Fasyahidat, maka bersaksi oleh pohon, annahu, bahwa kanjeng Nabi, kama qala, yaitu seperti apa yang dia katakan, Abdullah wa Rasulullah. Pohon bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ulangin lah. 3 kali udah mantap. Ya udah, ini mah bisa-bisaan kau aja, suruh balik lagi. Pohon balik lagi. Summa raja'at, kemudian kembali lagi pohon ila makaniya, ke tempatnya. Tuh coba, pohon aja dipanggil sama Rasulullah nurut. Pohon ngomong, tuh pohon, mukjizatnya Nabi. Kalaulah kita yang ada mulutnya agak nurut tuh sama Nabi, aduh, kayaknya mau pohon tinggian pohon aja begitu. Tuh mukjizat Nabi. Kalamus syajar, pohon bisa ngomong, didengar sama sahabatmu aja. Sahabat pada dengar, orang rame-rame begitu. Sahabatmu nggak kaget begitu tuh, enggak. Kenapa nggak? Dia mudah percaya sama Nabi, apa aja percaya begitu. Enggak, wow, enggak begitu, enggak. Sahabat ya udah yakin sama Nabi. Kata Imam Ali, lau kushifal ghita'u lamazdadtu yaqinan. Andai dibukakan hijab lagi siapa sesungguhnya Nabi Muhammad, ya saya enggak tambah yakin. Udah 100% yakin. Mau ada apa kayak kagak ngaruh. Mau ditunjukin kagak ditunjukin, udah yakin aja. Sahabat masuk Islam ta'arabi. Tuh begitu. Mukjizat Nabi. Wa fi sahihaini, dan diriwayatkan di dalam 2 kitab sahih Bukhari Muslim, min hadis Jabir, daripada hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anna syajarataini, bahwa ada 2 pohon, ilta'ama, yaitu merapat oleh 2 pohon, ala Nabi, atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hatta qada hajatahu, sehingga membuang Nabi akan hajatnya Nabi. Summa iftaraqata, kemudian berpisah lagi oleh dua pohon. Jadi begini, ketika Nabi ada perjalanan, di tengah jalan Nabi pengen buang hajat. Kata sahabat, "Laduh, nggak ada penutup, kan nggak boleh kita buang hajat di tempat terbuka, kudu dialingin, ya ada pengaling, ada dinding penghalang." Begitu, nggak ada penutup. Kata Nabi, itu pohon aja tuh, ntar saya panggil, "Ayo pohon, sini, alinginlah, saya mau buang hajat." Itu pohon jalan, rapet, nutup sama Nabi. Nabi buang hajat di balik pohon. Udah selesai Nabi, balik lagi di tempatnya. Itu pohon, mukjizatnya Rasulullah. Begitu. Ente pokoknya maulid tuh tinggal bikin pelang aja, menerima undangan maulid. Nah ini udah banyak ini, apalagi yang mau didongengin. Ini semuanya tentang Rasulullah SAW. Hebat Nabi. Pohon dipanggil, nurut, ngalingin. Habis itu suruh pergi. Coba tuh, girang dipanggil oleh Rasulullah, tuh girang. Tuh, wa nahwuhu an aliin wa ghairihi, dan seperti hadis Jabir, yaitu diriwayatkan daripada Imam Ali dan Sayyidina Ali. Masih banyak nih pohon kayak begini, masih banyak. Ada di Mekah tuh, seberangnya Masjid Jin, ada namanya Masjid Syajarah, masjid pohon. Itu sama, kalau engkau Nabi, panggil tuh pohon, "Ayo pohon sini." Panggil jalan ucuk, sahadat teman. Dah itu pembisan kamu, kalau bener balikin lagi. Pohon bagi lagi. Ditandain bekas pohon tuh jadi masjid. Dekat Ma'lah. Namanya Masjid Syajarah, masjid pohon. Artinya dulu ada pohon kayak begitu tuh. Ulama biar tempat tuh nggak hilang dikasih ciri. Tuh begitu. Banyaklah kisah pohon-pohon ini. Wa an Abi Dzar, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, rumahnya sekilo dari Masjid Nabawi, namanya Masjid As-Sajdah, rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari, makamnya di Rabdah. Akhadha Rasulullah SAW kafan min hasar, mengambil oleh Rasulullah SAW akan segenggam daripada batu kerikil. Nabi ngambil kerikil segenggam, dipegang sama Nabi tuh kerikil. Fasabbahat, maka membaca tasbih tuh kerikil fi kafi, pada tapak tangannya Nabi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Kedengeran sama sahabat, kedengeran batu bertasbih. Sahabat pada dengar batu yang diambil oleh Rasul bertasbih. Summa fi kafi Abi Bakar, kemudian pada telapak tangan Abu Bakar dikasih batu yang bertasbih. Subhanallah bihamdi. Ini Abu Bakar, dipegang Abu Bakar aja masih bertasbih juga. Subhanallah bihamdi. Kasih Umar, wa Umar masih bertasbih. Utsman, Sayyidina Utsman, subhanallah bihamdi. Batu bertasbih. Amar Rasulullah kayak begitu. Jadi luar biasa Nabi. Itu mukjizatnya Nabi. Ampe batu bisa ngomong, padahal mulutnya kagak ada. Mulutnya, nyawa nggak ada, hidup batu. Begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hebat, saudara. Wa minha haninul jid'i, setengah daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu rintihan pelepah kurma, tangisan pelepah kurma. Ini memasyhur, sering diceramain sama kiai-kiai. Jadi
dulu Nabi itu sebelum ada mimbar, kan ini teknologi makin berkembang. Jadi kalau mau ceramah ada pelapah kurma tuh ditancepin kayak patok gitu di masjid Nabi dekat pengimaman, didiriin buat Nabi khutbah, buat Nabi khutbah ditancepin begitu. Akhirnya kemudian bikin mimbar. Pas ada mimbar nangis, itu balok kurma itu nangis, merintih, nangis aja, nangis. Kedengaran nama para sahabat, tangisannya. Hampir rame di masjid. Suara apa ini? Dicari-cari, kok ada orang nangis. Akhirnya, kok suaranya dari pelapah kurma, nangis. Akhirnya Nabi bilang, itu pelapah kurma enggak dipakai lagi. Ente kan pada bikin mimbar, dia enggak mau pisah dengan aku, dia nangis. Dengar para sahabat nangisnya itu pelapah kurma, nangis. Ditinggal Nabi enggak dipakai Nabi, pelapah kurma benda mati, nangis. Akhirnya dosa sama Nabi. Begitu, udah diam. Begitu, nanti kau jadi tiang rumahnya Siti Fatimah di surga, barang. Begitu, udah diam. Dulu selesai Nabi. Diam. Begitu, saya balikin jadi pohon lagi, atau di sini aja. Di situ ditaruh di bawah mimbar. Sampai kayak begitu. Pohon aja kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kita nggak mau kenal tuh kayak begitu, merasa nikmat dideketin Nabi, itu benda mati. Ini banyak riwayatnya lah. Wa huwa fis sahih, dan dia rintihan pelapah kurma itu ada di dalam kitab sahih. Di Bukhari ada, di mana-mana ada dah. Warawahu minas sahabati, dan meriwayatkan akan tangisan pelapah kurma daripada sahabat bid'ata asar oleh 17 sahabat. Yang cerita ini bukan satu, karena yang tahu banyak semasjid. 17 sahabat dongengin, ada pohon nangis gara-gara enggak dipakai lagi sama Nabi, ditinggal. Minhum, diantaranya sahabat yang menceritakan ini Anas, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, wa Ibnu Abbas, juga Imam Ibnu Abbas, wa ghairuhuma, selain keduanya, Ubay bin Ka'ab, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Jab bin Abdullah, masih banyak, 17. Jabir bin Abdillah, qala Jabir, berkata Jabir, nih asalnya nih, bagaimana itu pelapah kurma menangis? Kanal masjidu maskufan ala judu'in, adalah Masjid Nabawi dulunya, yaitu diatepi di atas pelapah kurma, pakai pelapah kurma. Begitu khutbahnya Nabi begitu. Wa kana Nabi, dan ada oleh baginda Nabi SAW, idza khotoba, yaitu apabila khutbah oleh Nabi, yaqumu, maka berdiri Nabi, ala jid'in, di atas pelapah kurma, minha, daripada judu. Nabi itu kalau khutbah di tiang pelapah kurma. Falamma suni al mimbar, maka telah dibuat oleh mimbar, jadi ganti mimbar. Sami'na lidzalikal jid'i sautan, kami mendengar, para sahabat, bagi itu tiang kurma itu, pelapah kurma, akan suara rintihan, kasautil isyar, seperti suaranya unta hamil mau lahiran. Merintih dia, kedengaran oleh para sahabat. Betapa pelapah kurma aja enggak dipakai lagi sama Nabi, nangis.
saking rindunya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, hatar tajal masjidu, sehingga gemuruh oleh Masjid Nabawi, rame. Ini suara dari mana orang menangis ini? Di mana? Begitu. Rame. Gitu, rame. Pas tahu dari situ pada nangis. Wa kasura bukaun nas, dan banyak oleh tangisan manusia betapa cintanya pelepah kurma kepada Habibuna Muhammad. Benda mati cinta sama Nabi. Kalau kita orang hidup punya hati nggak cinta sama Nabi, aduh kebangetan. Orang karena pada muslim kadang rambutnya panjang, segala macam, kurang mengenal idolanya. Siapa idola yang sesungguhnya? Ada yang pakai anting gitu, pakai anting, ada laki-laki diantingin hidungnya begitu. Itu coba kalau dia mengenal tentang Habibuna Muhammad SAW, pelan-pelan dia bakal mencintai dan mengidolakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faja'an nabiyyu, lalu datang oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu alaihi, maka meletakkan Nabi akan tangannya Nabi di atas pelepah kurma. Diusap-usap, udah dia suruh dia menang. Fasakata, maka dia oleh pelepah kurma. Rasulullah, mukjizat. Ini hadisnya sahih semuanya. Cerita mukjizat Rasulullah. Kalau kita nggak ngaji kayak begini, kita kagak tahu. Kalaulah kita nggak datang nih ke maulid Nabi didongengkan oleh ulama-ulama, oleh habaib, kita nggak tahu. Begitu betapa hebatnya Habibuna Muhammad. Begitu. Nih kagum tuh kayak begini nih, luar biasa. Nabi wa amara bihi, dan menyuruh Nabi dengan pelepah kurma nih. Fadufina, maka ditanam pelepah kurma itu tahtal mimbar, di mimbar. Bagaimana? Saya balikin lagi jadi pohon, tumbuh banyak buah, ataukah di sini aja? Saya di sini aja ya Rasulullah. Sini aja. Baik. Udah diam, tapi diam, taruh di mimbar. Sampai akhirnya masih ada dulunya itu, dimakan sama rayap, habis. Begitu si pelepah kurma, pas udah diam kena rayap, udah habis. Nah, kalau enggak dimakan rayap bisa dilihat begitu. Ini mukjizat Habibuna Muhammad. Wa kanal Hasan, dan adalah Imam Hasan Basri. Insyaallah semoga Allah takdirkan kamu kita ziarahi makamnya di Baghdad, Imam Hasan Basri. Ini kita dongengin nanti depan makamnya, karena beliau ini yang banyak dongengin ini. Idza haddasa bihadza, apabila menceritakan Imam Hasan Basri dengan ini kisah, ini kasus tangisan pelepah kurma, maka menangis beliau. Kalau beliau menceramahkan ini, beliau menangis. Ya Rabb, pelepah kurma nggak ada hatinya, rindunya sama Rasulullah. Kita kudu rindu sama Nabi Muhammad. Wa qala, dan berkata Imam Hasan Basri, ya ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah, al khashabatu tahinnu ila Rasulillah. Adapun kayu pelepah kurma, yaitu rindu kepada Rasulullah SAW, syauqan, karena kesengsem, kasmaran. Pelepah kurma cuman dipegangin nama Nabi untuk khutbah. Seminggu sekali khutbah Jumat, enggak dipakai sama Nabi, nangis, rindu sama Rasulullah. Fa antum ahaqu an tashtaqu ila liqa'i, maka adapun kalian, yaitu lebih berhak bahwa rindu kalian kepada berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pohon aja pengen deket terus sama Nabi Muhammad, maka kita harus banyak baca sholawat. Moga sebab itu Allah beri rezeki banyak, kita bisa ziarah ke Rasulullah. Mau kemana lagi kita?
duit banyak dibuang-buang untuk tidur macam Puncak, Anyer, Bali, kurang berfaedah. Dekat Nabi Muhammad, berapa itu kalau dikumpul yang dibuang kayak begitu? Untuk dekat sama Nabi, nggak ada apa-apanya. Begitu pohon aja rindu sama Nabi, masa kita kagak rindu sama Nabi? Gitu. Mudah-mudahan semua teman-teman majlis tidak diwafatkan sebelum ziarah ke Rasulullah. Jangan tinggal baca sholawat yang dibagikan, agar kita orang muda. Ziarah majlis ini mengajarkan kedekatan dengan Nabi. Baca ratib pada doa, Allah balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa zati qabr rasul bi aqyad ratib basaid. Habis salat sallallahu Muhammad, Allahumma yassir alaina zatal Makkah wal Madinah warzuqna al-'afwa wal 'afiyah was sakinah bi jahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya nuras samawati wal ardi, imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli safa wal wafa, amin ya rabbal alamin. Dalail doanya, wa yassir alaina ziyarat haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Gampangin kami, anterin kami menuju tanah sucimu, tanah suci Rasulullah sebelum kami wafat ya Rabb. Tuh begitu. Emang kudu begitu. Orang pohon aja cinta sama Nabi. Yang nggak ada akalnya. Kita kudu cinta sama Rasulullah. Banyak yang baca sholawat. Biar pelan-pelan Allah anterin ke Nabi Muhammad. Wa akhrajal Bukhari an Ibnu Mas'ud, dan meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an qala, berkata Ibnu Mas'ud, kunna naqulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-ta'am, adalah kita para sahabat itu makan oleh kita bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan makanan. Wa nahnu nasma'u tasbihahu, dan adapun kita itu mendengar kita akan tasbihnya makanan. Mau makan bareng sama Nabi, makan pada baca tasbih, kedengeran di kuping sahabat. Mukjizat Nabi, makanan bertasbih. Itu kayak begitu. Wa an Ali, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'di nawahi Makkah, keluar oleh baginda Nabi SAW kepada sebagian perkampungan-perkampungan kota Makkah. Famastaqbalahu syajarun, maka tidaklah menjumpai akan Nabi oleh pohon, wala jabalun, dan tidaklah menjumpai akan Nabi oleh gunung, batu-batuan, illa qala, melainkan mengucapkan itu pohon dan gunung, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi kalau lewat di jalanan, itu yang namanya pohonan, assalamu alayka ya Rasulullah. Pohon ngomong, sahabat pada dengar. Batu ngomong, assalamu alayka Rasulullah. Batu aja ucapin salam. Salawat sama Nabi, batu. Girang, batu. Betapa tingginya Nabi Muhammad. Batu. Ngucapin salam sama Nabi. Kalau kita nggak baca salawat sama Nabi, aduh, sama batu masih tinggian batu, sama pohon masih tinggian pohon. Kayak begitu. Ya Rabbana, subhanallah. Wa minha, setengah daripada mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id'anul hayawanati lahu, nurutnya binatang-binatang bagi Nabi. Jadi perlu diketahui saudara, di antara mukjizat Rasulullah, binatang sama Nabi nurut. Begitu, nurut. Di dalam dalail itu di ujungnya itu, minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan. Binatang sama Nabi itu nurut. Dia tahu orang baik. Begitu. Itu mah ayam kita lewat aja lari. Ini banyak dosa, nih banyak dosa. Ayam. Begitu. Emang lain. Fa'an Umar, maka diriwayatkan dari Sayyidina Umar
radhiyallahu taala anna Arabiyan atan nabiyya, bahwa ada orang Arab pegunungan itu pernah datang ia pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa padal Nabi bimahfan, yaitu pada pesta, min ashabi daripada sahabat-sahabatnya Nabi. Nabi lagi kumpul-kumpul reriungan bersama para sahabat. Tiba-tiba ada orang pegunungan datang, artinya ngelewati Nabi, bawa buruan dob, namanya dob. Dob tuh kayak biawak, tapi bukan biawak, halal. Orang Arab tuh berburu dob ya, kayak biawak, tapi bukan biawak. Biawak itu dalam Fathul Muin bahasa Arabnya arol, kayak biawak. Wa ma'ahu dob, dan bersama si Arabi yaitu dob. Jadi dia nenteng dob, binatang buruan. Begitu, binatang buruan. Bawa dob. Maka si Arabi nanya, itu siapa itu? Nama sahabat, itu Nabi Muhammad, Rasulullah, begitu. Faqala, maka berkata Arabi, wal Lata wal Uzza, demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, berhalanya orang Arab biasa itu dulu. La uminu bik, aku tidak beriman kepadamu Muhammad, begitu. Au yu'mina, au bimana ila, sampai beriman bika denganmu, hadad dobu, oleh ini dob. Ketika sahabat bilang itu Nabi Muhammad Rasulullah, dia bilang, Muhammad, gua gak beriman kecuali binatang ini beriman, baru gua percaya kalau kau ni Rasulullah. Oh begitu kata Nabi. Akhirnya binatangnya diajak ngomong. Faqala sallallahu ya dob, maka berkata oleh Nabi SAW, wahai dob, dipanggil dob. Fa'ajabahu bilisanin yasmaul qawmu jami'an, maka menjawab oleh dob akan Nabi dengan bahasa yang mendengar akan bahasa oleh kaum seluruhnya, semua yang hadir dengar. Dob, kemari. Dia bilang, labbaik wa sa'daik ya zainal qiyamah. Labbaik, ya, kalau bahasa kita ya gitu. Labbaik, biasanya disingkat di Betawi, baik, begitu. Itu baik itu dari labbaik, begitu. Betul, baik itu dari labbaik, begitu. Ya zainal qiyamah, wahai bintangnya hari kiamat. Ya Rasulullah, ada apa? Begitu kata Dob. Qala, kata Nabi, man ta'budu, kepada siapa kamu menyembah wahai Dob? Tuhanmu siapa? Qala, kata Dob, alladzi fis sama'i arshuh, Tuhanku adalah Tuhan yang di langit ada singgasananya. Wa fil ardi sultanu, dan di bumi ada kekuasaannya. Wa fil jannati rahmatu, dan di surga ada kasih sayangnya. Wa fil nari iqabu, dan di neraka yaitu ada siksaannya. Coba binatang ngomong kedengeran. Bahasa kitanya Tuhanku Allah, begitu, Allah, binatang. Lalu Nabi nanya, qala, kata Nabi, man ana, siapa aku? Menurutmu aku siapa? Ditanya, qala, berkata Dob, Rasul Rabbil Alamin, engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Qad aflaha man saddaqaka, sungguh beruntung orang yang percaya oleh orang kepadamu. Wa khaba man kadzdzabaka, dan kecewalah oleh orang yang mendustakan oleh orang akan kau. Itu binatang kedengaran. Pas dengar begitu baru dia percaya Arabi. Iya, baru saya percaya engkau Rasulullah. Fa aslamal Arabiyyu, maka masuk Islam Arabi. Gitu. Kayak begitu tuh. Rasulullah tuh binatang bisa ngomong.
ngajak ngomong sama Nabi. Jadi kedengaran sama para sahabat. Itu Nabi kita, saudara, hebat. Wa an Abi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna dhi'ban, bahwa serigala, qala li ra'il ghanamin, yaitu berkata oleh serigala kepada penggembala kambing, inna Rasulullah SAW bainal harrataini yuhaddisu bi amba'i ma qad sabak, sesungguhnya Rasulullah SAW yaitu ada di antara dua gunung kecil yang banyak batu hitamnya, yaitu bercerita oleh Rasulullah dengan cerita-cerita barang yang sungguh terdahulu. Ada orang ngangon kambing, itu yang nama serigala ngomong sama ngangon kambing, si Udin, begitu. Kata si serigala, Din, ngapain dong ngangon kambing? Ono ada Nabi loh, Nabi Muhammad lagi cerita tentang umat-umat terdahulu. Ngapain ngurusin kambing? Lu mendingan ngaji sama Rasul. Kambing lu urusin. Itu serigala ngomong. Begitu, serigala. Fa'atar ra'i an-nabiyya, maka datang oleh sang penggembala kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Datang, dia nanya sama Nabi, fa'amarahu an yuhaddisa ashabahu bil qissah, maka menyuruh si penggembala kambing akan Nabi akan mau bercerita ia kepada sahabatnya dengan cerita. Coba Muhammad dongengin yang tadi kamu habis ceritain, ceritain. Itu yang namanya serigala aja dengar. Nabi dongeng umat dulu begini, begitu. Pas apa yang didongengin oleh kambing, oleh serigala, sampai akhirnya masuk Islam. Summa aslama, kemudian masuk Islam, syahadat di hadapan Rasul. Wa ada ila ghanami, dan balik lagi ia ke kambingnya. Habis syahadat sama Nabi, fawajadadhi, maka mendapati ia akan serigala, yakhfaduha, akan menjaga oleh serigala akan kambingnya. Fadabahalahu syatan, maka menyembelih oleh si penggembala untuk serigala akan seekor kambing. Jadi waktu didongengin sama si serigala, ngapain lu ngangon kambing? Ono Nabi lagi dongengin tentang umat-umat terdahulu, rugi lu kagak denger. Ya nggak kagak, lu paranin aja, ntar aja lu makan. Kami punya kambing, lu ngomong begitu. Kagak, gua kagak makan, gua aja dengerin. Udah sono, paranin, suruh dongeng. Begitu, benar masuk Islam, balik lagi dijagain. Terima kasih, akhirnya gua kasih hadiah seekor, makan. Begitu. Coba tuh, ini loh Nabi Muhammad yang kita imani meski kita tak lihat. Kayak begini mukjizatnya, sampai kayak begini. Serigala datang buas, enggak lari sama Nabi. Tuh begitu. Wa minha sujudul ba'iri lahu, setengah daripada mukjizatnya Nabi Muhammad itu sujudnya unta kepada Nabi. Unta pakai sujud apa Nabi? Coba begitu, unta sujud sama Nabi. Wa kana la yadkhulu ahadun al-haita haitsu huwa ila syadda alaih, dan adalah itu tidak masuk oleh seorang akan kebun kurma di tempat dia unta itu, melainkan mengikat oleh unta atasnya. Unta sujud sama Nabi. Sama Nabi sujud unta, luar biasa. Wa minha, setengah daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka min sya'nil himar,
yaitu apa yang terjadi daripada kelakuan himar, keledai, alladzi asabahu, yang mendapatkan bagian ghanimah oleh Nabi akan himar bi Khaybar, di waktu perang Khaybar. Waktu perang Khaybar menanglah, lalu Nabi dapat jatah rampasan perang himar. Nabi kasih nama tuh, wasamau Ya'furan, memberi nama Nabi akan himarnya dengan nama Ya'fur. Kasih nama, ini jatahmu ya Rasulullah. Baik, saya kasih nama himar saya Ya'fur. Ini nih himarnya Nabi, ini kerjaannya, fa innahu kana yuwajjihu ila duri ashabi yastad'ihi, maka sesungguhnya Nabi, yaitu ada oleh Nabi, yaitu melepas oleh Nabi akan himar ke rumah-rumah sahabatnya, yastad'ihim, mengundang oleh himar akan sahabat. Nabi sama himarnya, himar undangin sahabat, suruh datang ke rumah. Itu jalan aja, kocok ketok, pakai dia punya mulutnya, si pintunya, tok 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 tok, begitu. Sahabat tahu ini himarnya Nabi, pasti saya diundang Nabi. Ketok lagi, semuanya sampai kayak begitu, binatang nurut sama Rasulullah. Laki itu ada akalnya, kagak nurut sama Rasulullah. Ya Rabbana, di mana letak kemuliaan kita? Binatang. Fayadribul baba birasi, maka mengetuk si himar Ya'fur itu namanya akan pintu rumah sahabat dengan kepalanya, diketok pakai kepalanya, tok tok, rumah-rumah sahabat. Dia tahu ini diundang sama Nabi, sampai kayak begitu. Himar nurut, undangin sahabat-sahabat suruh ke rumah saya, itu kucuk-kucuk aja jalan. Tuh kayak begitu. Coba aja kita punya kambing dilepas kayak begitu, hilang. Begitu saudara, begitu. Ini mukjizatnya Rasulullah. Sahabat tahu itu. Falamma mata sallallahu, kalau meninggal baginda Nabi SAW, Nabi wafat, tarodda, maka bunuh diri, anjlok, fi bi'rin, di sumur, jazaan, karena stres, wahazanan, dan sedih. Waktu pas Nabi wafat, dia nyemplungin aja ke sumur, dia frustasi, udah nggak ada Rasulullah, mau ngapain gitu. Iman kayak begitu sama Rasulullah, luar biasa nggak? Kayak begitu tuh, binatang. Wa minha ihya'ul mauta, setengah daripada mukjizat Nabi yaitu menghidupkan orang-orang mati. Nabi bisa ngidupin orang mati, bukan Nabi Isa doang. Rasulullah itu ngidupin orang mati banyak yang dihidupin sama Nabi. Pokoknya semua mukjizat yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu Rasulullah punya. Bisa ngidupin yang mati, bisa. Nabi itu kita ngidup yang mati. Syekh Abdul Qadir aja bisa. Insyaallah Allah kasih mudah kita ziarah Syekh Abdul Qadir. Ributlah di Baghdad antara Muslim sama Nasrani. Kata Nasrani tinggian Nabi Isa, kata si Muslim tinggian Nabi Muhammad lah, jauh di atas Nabi Isa. Enggak tinggian Nabi Isa, enggak tinggian Nabi Muhammad. Kata Nasrani, Nabi Isa mau bisa ngidupin orang mati, Muhammad apa? Ya Muslim nggak pernah hadir maulid, mungkin denger bid'ah mulu kali dia, jadi kagak tahu cerita-cerita Nabi ngidupin orang mati. Dia diem. Waduh, gua gak pernah denger Nabi ngidupin. Untung ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lewat, ketemu, biasa ada kiai cari pembelaan. Tuan Syekh, sebentar. Tuan Syekh, akhirnya siapa? Ada apa? Ini Nasrani bilang katanya tinggian Nabi Isa. Kata saya tinggian Nabi Muhammad. Kata dia Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Lah saya gak bisa jawab. Kata
Abdul Qadir, bener itu ngomong gitu? Iya. Tinggian Nabi Muhammad, ngidupin yang mati Nabi Isa. Kata Abdul Qadir, timbang ngidupin yang mati gak usah Nabi Muhammad, gue juga bisa. Kata Abdul Qadir, timbang ngidupin yang mati aja harus nabi-nabi, gue juga bisa. Yang benar, kalau nyata apa janjimu? Saya Islam. Baik, cari kuburan yang tua. Di mana? Dicari, ayo. Ini kuburan udah 200 tahun yang lalu. Dia paling dulu di kampung ini, 200 tahun. Baik. Kata Abdul Qadir, fulan, gum, hidup. Hidup. Baca Quran, hidup. Sampai dia nikah lagi, beranak binak, sekian tahun mati. Gitu. Hidup. Masuk Islam pas hidup. Ya, tengah hidup yang mati gak usah pakai nabi, gue juga bisa. Tuh, Abdul Qadir. Insya Allah kita ziarah ke Baghdad. Ya Allah, kita rindu pengen ziarah Abdul Qadir. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Begitu 26 Agustus dah, 27 atau 28 lah, 26 dah. Tak lagi cari yang hemat. Kita ziarah, ntar kita dong ini Syekh Abdul Qadir. Oh, si muslim ini kagak dengar Nabi hidup orang mati. Dia ada mukjizatnya. Wa kalamu sibyan, dan ngomongnya bayi. Bocah bisa ngomong. Bocah yang belum waktunya ngomong bisa Nabi. Wa ibra'ul mardo, nyembuhin orang-orang sakit. Ya Allah, Nabi itu hebat. Orang sakit sembuh. Itu Nabi. Begitu. Kalau ente biar hidup orang, hati yang pada mati biar pada melek, banyak baca sholawat biar Nabi Muhammad ada di dada Anda. Begitu. Gitu. Ada bocah nggak bisa ngomong, banyakin baca sholawat emaknya biar bisa ngomong tuh bayi itu yang lainnya pelo. Orang sakit sholawat aja. Sakit mau stroke, mau apa, stroke mau penyakit ringan apa berat? Berat ya Allah, boros stroke segerobak aja berat, segerobak, apalagi stroke ya Allah. Begitu, jadi berat. Tapi kalau demen baca sholawat, Allah kasih sembuh beneran. Akhraj Abu Dawud, telah meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna yahudiyatan, bahwa ada perempuan Yahudi namanya Zainab binti Haris, Yahudi. Namanya Zainab, dukun Yahudi, dukun. Ahdat lin Nabi SAW syatan, yaitu memberi hadiah oleh Yahudi perempuan ini kepada kanjeng Nabi SAW, makan seekor kambing. Samatha, yang meracuni oleh si Yahudi perempuan ini akan kambing. Nabi dikasih sop makanan yang udah dibubuhi racun, kambingnya racun, kasih racun, kasih Nabi. Fa'akala minha, maka makan Nabi daripada kambing itu. Wakal kaum, dan makan oleh para sahabat. Ini Muhammad untuk kau makan, hadiah bukan sedekah. Dia tahu kalau sedekah Nabi nggak ambil, kalau hadiah ngambil. Kata Nabi, sahabat, mari kita makan. Faqala, maka berkata kambing, faqala, maka berkata oleh Nabi pas mau diambil nih, ayo makan. Semua makan, Nabi bilang gini, irfa'u aydiyakum, angkat oleh kalian akan tangan kalian, lepasin kambing tadi deh. Jangan makan. Fa inna, maksudnya kambing ini, akhbaratni, yaitu memberitakan oleh kambing ini akan aku, anna, bahwa kambing ini masmumatun, itu diracunin. Kata Nabi, jangan makan. Ini kambing ini barusan bilang sama saya bahwa dia ada racunnya, jangan dimakan. Nabi mau diracun tahu. Begitu, mau racun tahu. Racun Nabi. Jangan makan. Faqala lil yahudiyati, maka berkata Nabi kepada perempuan Yahudi yang namanya Zainab, ma hamalaki ala ma sanati,
Apa yang mendorong oleh apa akan kamu atas apa yang kamu perbuat? Apa motivasimu ngasih kambing yang udah beracun sama saya dan sahabat-sahabat saya? Apa? Qalat, berkata itu perempuan Yahudi, qultu in kunta nabiyan lam yadurruka, jika engkau itu Nabi Muhammad maka tidak berbahaya itu daging kambing akan kamu. Kalau kau Nabi pasti enggak apa-apa. Wa in kunta kadziban, kalau kamu itu adalah seorang pembohong, arahtun nasa minka, maka menyenangkan oleh aku akan manusia daripada engkau. Kata tuh perempuan begini, Muhammad, kalau kau ini seorang nabi, pasti kau bakal selamat. Tapi kalau kau bukan nabi, pembohong, ngajak-ngajakin orang nyembah Tuhan satu, Tuhan Esa, segala macam, biar orang gak ketipu sama kau. Begitu. Akhirnya Nabi suruh untuk dibunuh. Bunuh tuh. Begitu yang racun. Karena ada sahabat yang udah kadongan makan, mati. Famata minhum Bishr bin Bara, maka mati daripada sahabat oleh Bishr bin Bara. Makan ada racunnya. Ada yang udah kadongan makan, kan Nabi belum. Ayo pada makan. Bahkannya Nabi datang, jangan. Ada yang kadongan nyicipin, mati yang ada racunnya. Maka Nabi bunuh itu Zainab bintul Haris, Yahudi itu, bunuh, suruh dibunuh sama Nabi karena mematikan para sahabatnya. Kambing udah digoreng bisa ngomong, kambing udah dimasak. Waliullah Syekh Abdul Qadir Jilani begitu. Ada orang mondokin anaknya ke Syekh Abdul Qadir Jilani karena Syekh Abdul Qadir ini orang hebat. Dia bilang, ibu-ibu, Tuan Syekh, anak saya ini biar jadi wali kayak ente. Kata si ibu, jadi wali? Ya makanya saya pengen pondokin biar jadi wali kayak ente. Pokoknya pengen jadi wali. Akhirnya satu hari ibu tuh besuk, nengok, mudif namanya, nengokin anaknya pondok. Dilihat anaknya makan ikan asin teri pakai kacang. Masuk ke rumah Abdul Qadir makan ikan ayam, langsung ngamuk tuh ibu-ibu. Syekh, engkau ini kagak bener, kagak bener bagaimana? Kan saya pengen anak saya biar jadi wali. Ya apa yang kau kerjakan, ya anak saya kerjakan. Gimana mau jadi wali? Anak saya kasihnya ikan asin, engkau ayam. Kagak ketemu, kalau kau ayam ya anak saya ayam. Baru bener. Anak saya kasihnya makan kerupuk, udah paling enak banget dah. Kalau ditanya orang pondok makannya apa? Ini ya sate. Ya Allah, hebat banget. Apaan sate? Sayur tempe. Sayur tempe mulu kan jadi pondok. Sayur tempe. Paling sahur pakai kerupuk. Begitu. Mana mau pinter kata. Kata Abdul Qadir Jilani, begini Bu, begini. Ini ayam. Hai ayam, hidup. Itu ayam tuh, udah di mangkok. Hidup. Dia pakai ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir waliullah. Ngomong ayam, udah dimasak. Kalau anak udah bisa kayak begini nih, baru makan ayam. Begitu kata Syekh. Begitu. Udah ikan asin aja kelasnya. Anak pondok sate, sayur tempe, kerupuk lagi, telur dadar. Begitu udah. Seminggu sekali kadang ayam suwir. Begitu. Kayak begitu. Tuh Syekh Abdul Qadir. Jadi wali Allah tuh bisa ngidupin yang mati aja bisa Syekh Abdul Qadir. Ya Allah, kita ziarah insyaallah.
Insya Allah, moga Allah kasih kemudahan. Pokoknya kita cinta sama orang-orang soleh. Begitu, kita ziarah. Syukur-syukur bisa ziarah ke Syekh Abdul Hasan Sadili, kan? Baca Hizib Nasr datu di Humaisar di Mesir dekat Sudan. Ntar lagi di utak-atik ini. Bisa nggak kita ke Mesir gitu? Terus ke Baghdad, dia lagi di utak-atik. Biar kita ziarahin semua wali-wali Allah besar. Tuh kayak begitu saudara, hebatnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Hasan, dan diriwayatkan dari Sayyidina Hasan Basri, ata rajulun an-nabiyya, pernah datang oleh seorang laki-laki akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara annahu taraha bunayyatahu, maka menyebutkan oleh laki-laki, annahu akan bawa laki-laki, taraha yaitu nyemplungin, membuang oleh laki-laki akan anak perempuan yang kecilnya, fi wadi kada, pada jurang an. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Ketika Islam, dia bilang, Nabi Allah, dulu saya kan punya anak perempuan. Biasa orang jahili anak perempuan itu aib. Kalau anak perempuan, anak saya buang ke sumur. Nih, saya buang. Di mana dibuangnya? Ada tempatnya. Mesti ingat. Ayo kita padanin. Gitu. Padahal saya demen juga. Cuman saya apa dikata sama tetangga. Lu pengen hidup? Iya. Ayo padanin. Fantalaqa ma'u, maka berangkat oleh Nabi bersama laki-laki itu. Parah nih sama Nabi. Ini Nabi, jurangnya nih, tempat buang. Baik. Siapa nama namamu? Fulan. Baik, panggil Fulan. Nabi panggil. Fanadaha bismiha, maka memanggil Nabi akan si anak perempuan dengan namanya. Fakharajat taqulu, maka keluar anak perempuan itu, yaitu mengatakan labbaik wa sa'daik. Keluar dari lembah, nongol. Neng, sini, hidup. Iya ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Coba, udah dibuang lama. Faqala, maka Nabi berkata, inna abawaika qad aslama. Inna abawaiki qad aslama. Sesungguhnya dua ayah bundakmu yaitu sungguh telah masuk Islam. Neng, bapak ibu masuk Islam. Udah mengerti anak perempuan itu mulia dalam Islam. Nyesel dia. Fa in ahbabti an arudaki alaihima, maka jikalau suka oleh kamu bahwa mengembalikan oleh aku akan kamu atas kedua orang tua. Neng, bapak ibu masuk Islam, nyesel dia buang kamu. Bagaimana kalau kamu hidup, bapak ibumu rindu sama kamu, hidup. Bagaimana nih kalau mau kau hidup bareng sama bapak ibu? Faqalat, maka berkata tuh anak perempuan, la hajata li bihima, tidak butuh bagiku kepada ayah bunda. Wajadtullah khairan li minhuma, mendapati oleh aku akan Allah akan lebih baik minhuma daripada keduanya. Enggak usah ya Rasulullah, saya enakan di akhirat aja, balik sama Allah. Akhirnya mati lagi di jurang itu. Itu Nabi itu saudara. Hebat Rasulullah. Jangan dikata enggak hebat. Nabi kita itu luar biasa, ngidupin orang mati banyak. Banyak Nabi kita. Wa an Fahd bin Atiyah, dan diriwayatkan daripada Fahd bin Atiyah,
Ji'an Nabi SAW bisabin, didatangi kanjeng Nabi SAW bisabin dengan bocah kecil laki-laki, yauma badrin, pada hari perang Badar. Waktu Nabi perang Badar, ada sahabat bawa bocah kecil, bayi kan bisanya bisanya bayi. Ada bayi disodorin nama Nabi. Pas disodorin nama Nabi, Nabi tanya tuh bayi, faqala lahu man ana, maka berkata Nabi kepada si bayi, siapa aku? Bayi, siapa saya ini? Faqala, maka berkata tuh bayi, Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Coba, bayi bisa ngomong. Tuh, mukjizat Nabi. Engkau Rasulullah. Coba bayi. Tuh, itu kayak begitu, saudara. Kalau kita pengen demen baca-baca begini, kita harus beli kitab namanya Dalailun Nubuwah karya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, beli kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Baihaqi, beli kitab A'lamun Nubuwah karya Imam Al-Mawardi. Banyak cerita-cerita kayak begini, banyak begitu. Biar ceramah maulid enggak itu lagi, ceramah itu lagi, biar berubah macam-macam yang didongengkan itu. Wa qad waqa'at hadhil qissah bi Makkah fi hajjatil wada, dan sungguh terjadi oleh ini kisah di Mekah pada waktu haji wada. Wa kanal maulud yusamma Mubarak al-Yamamah, dan adalah bayi itu diberi nama Mubarak al-Yamamah. Jadi cerita ini banyak. Bukan saja kasus di Badar, waktu tahun ke-10 Hijriah Nabi pergi Mekah haji wada, bayi disodorin, ngomong lagi, siapa aku? Engkau Rasulullah. Banyak tuh bayi yang belum waktunya udah bisa ngomong tuh kayak begitu. Wa usibat ainu Qatadata ibni Nu'man yauma Uhud, dan dimusibahi matanya Qatadah bin Nu'man pada hari perang Uhud. Hatta waqat, sehingga jatuh oleh mata, ala wajnatihi, atas pepilingannya, ya pipinya, copot. Jadi waktu perang Uhud, Qatadah bin Nu'man, anak muda, itu ngelihat panah lagi ditujukan ke Rasulullah, dialangi Nabi karena ada panah lewat itu. Ngelihat panah mau menuju sasarannya Nabi, akhirnya dia lepat, pas kena matanya Qatadah bin Nu'man, pas kena, dicabut, copot matanya ampe meler, apa namanya, iya, copot aja kemarin nih, ampe jatuh matanya. Perang Uhud, jatuh matanya. Setelah beres perang Uhud, dia bilang, ya Rasulullah, ini mataku. Kata Nabi, sabar aja Qatadah, sabar itu baik, balasannya surga. Kata Qatadah bilang begini, Nabi, saya ini punya tunangan. punya pacar. Iya, kalau gua begini nih bisa putus. Sembuhin aja dah, sembuhin ya Rasulullah, sembuhin. Begitu, sembuhin aja. Iya, sembuhin. Baik, sini. Faraddaha Rasulullah ila maudhiha, maka mengembalikan akan mata itu oleh Rasul ke tempatnya. Dijampe-jampe sama Nabi, masukin pakai tangannya. Ini operasi mata, nggak pakai alat-alat banyak kayak dokter-dokter itu. Itu Rasulullah hebat. Balik lagi, fakanat aksana ainaihi, maka adalah mata yang udah diobati Nabi ini, itu paling bagusnya dari dua matanya Qatadah, lebih bagus. Wakanat la tarmudu, adalah mata ini yaitu tidak pernah sakit mata. Bila yang kirinya karena sakit, kanan enggak, yang kena Nabi. Kata Qatadah, coba dua-duanya biar kagak sakit mata. Begitu, tuh hebatnya Rasulullah. Itu Rasulullah tuh tabib. Begitu, makanya kan ada salawat, Allahumma shalli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Emang Nabi begitu.
Udah banyakin baca sholawat. Anda sakit, sholawat aja. Jangan jauh-jauh. Ya Rasulullah, tolongin anak. Bahasa Arabnya adrikni ya Rasulullah. Adrikni, atau bahasa yang lainnya adrikni ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Kan kita suka baca laka syafa'a ya Rasulullah. Tolongin anak ya Rasulullah. Tolongin anak. Tuh sahabat itu begitu. Dan bukan saja waktu masih hidup, ambil udah wafat. Saya lupa tuh ceritanya. Ada ulama, matanya bermasalah. Dia bilang, ya Rasulullah, kau bisa nyembuhin. Sembuhinlah. Saya ini punya mata. Itu dalam tidur diusap dia sama Nabi. Sembuh pagi-pagi. Banyak. Banyak. Rasulullah hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Wa an Hubayb bin Fudaik. Dan diriwayatkan dari Hubayb bin Fudaik. Anna abahu, bahwa bapaknya Hubayb, yakni Fudaik, ibyadot ainahu, putih oleh dua matanya, yakni matanya sakit, katarak, udah kagak lihat loh. Matanya semuanya nggak bisa lihat sama sekali, nggak lihat matanya. Akhirnya datang sama Nabi, ya Rasulullah, ini mata kagak bisa lihat, doain dong. Sabar aja, kata Nabi, selalu bilang gitu. Enggak Nabi, kalau lihat kan enak, bisa lihat Quran segala macam, itu biasa kalau orang udah buta. Kalau melek mah Quran gak ingat, pokoknya ya TV gitu. Itu begitu. Sembuhin deh Rasulullah. Akhirnya sama Nabi, sini. Fanafasa fiha Rasulullah, maka menip pada dua matanya oleh Rasulullah. Dijampe. Fih, sama Nabi. Fa'absara, bisa lihat matanya. Melek, enggak pakai lama-lama. Melek matanya. Dan bukan kali itu doang, lalu kemudian habis itu buta lagi, enggak, terus sampai kata Hubayb nih, faraaituhu yudkhilul khayta fil ibrati wa ibnu samanina sanatan, maka saya melihat akan baba, yaitu memasukkan baba akan benang pada jarum, padahal dia umurnya 80 tahun. Umur 80 tahun masih kelihatan, kan lubang jarum kecil banget tuh, enggak pernah salah masukinnya, yang udah dijampe oleh Rasulullah. Nih hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basaqqa fi ainai aliyin, dan meludahi Nabi, jadi menjampeklah Nabi pada dua matanya Ali. Wa kana ramad yauma Khaybar, adalah sakit mata pada hari perang Khaybar. Wa kana ramada yauma Khaybar, adalah Ali, yaitu sakit mata oleh Ali yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar. Ali matanya lagi sakit. Nabi, mata saya sakit, perang susah ini. Jampe Nabi. Fih. Fa asbaha bari'an, maka menjadi itu Ali, yaitu sembuh matanya. Jampe doang sama Nabi. Fih. Rasul tuh tabib. Begitu. Oh, ada salawat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Apa tuh? Tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Begitu. Itu begitu Nabi. Wa radda yada Muawid ibni Afra, dan mengembalikan Nabi akan tangan Muawid bin Afra. Falasiqat, maka nempel itu tangan yauma Badrin, pada hari perang Badar. Waktu perang Badar ada sahabat Nabi namanya Muawid bin Afra, buntung, kena pedang. Kata, di bawah tuh tangannya sama tangan kirinya dia. Nabi, tangan anak buntung. Kata Nabi selalu bilang, sabar Nabi, biar sembuh aja. Biar sembuh, baik. Mana Nabi, sini tangannya ditutup pakai kain, tempelin, jampe sama Nabi, lepas lagi, nempel, sampai wafat nempel, utuh lagi, enggak ada bekas jahitannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu Rasulullah. Anda kudu banyak baca sholawat ya Allah. Rasulullah itu hebat banget, luar biasa Rasulullah itu. Jangan takut hidup susah. Wa minha, segini aja, istirahat dulu gitu. Sallallahu alaihi Muhammad.